Di suatu pulau nampak dua orang hunter yang sedang berbincang dan melakukan patroli harian mereka. Diketahui jika salah satu hunter tersebut adalah orang baru yang sedang diajarkan cara berpatroli di pulau terpencil itu. Dia mengatakan jika meski ini pulau terpencil, namun ada kalanya gate kecil muncul di sudut-sudut pulau dan mengharuskan mereka segera melapor kepada asosiasi. Karena saat mereka menemukan sebuah gate dan harus melaporkan pada asosiasi, bantuan akan tiba setelah 3 hari bantuan tim melakukan perjalanan ke pulau tersebut. Maka dari itu, hunter yang ada di pulau ini hanya mereka berdua saja. Jadi bantuan dari luar membutuhkan cukup waktu untuk bisa sampai ke pulau terpencil ini. Saat sang senior masih sibuk menjelaskan beberapa hal yang perlu diketahui oleh sang hunter baru tersebut, sang anak baru itu melihat sosok yang mencurigakan di depan mereka. Muncullah monster semut yang nampak mengerikan baru saja menyeberangi lautan di tempat itu. Di kastil iblis masih terlihat Sung Jinwoo memanjat dan membantai para iblis dengan kecepatan di luar akal sehat. Banyak mayat-mayat monster tergeletak di tempat itu setelah mengalami kengerian saat dibantai oleh sang Shadow Monarch Sung Jinwoo. Seiring berjalannya waktu, Sung Jinwoo pun terus menaikkan status intelijennya, hingga hal tersebut membuat dia mendapatkan slot penyimpanan Shadow yang juga semakin kian bertambah banyak. Seandainya Jinwoo bisa mengekstrak para iblis ini, tentu dia akan mendapatkan pasukan Shadow yang sangat melimpah dan kuat. Namun sayangnya skill extraction-nya tak bisa digunakan pada segala jenis mayat dari para iblis ini, dan Jinwoo tak tahu alasan apa yang membuat hal tersebut terjadi. Jinwoo akhirnya berpikir untuk memecah pasukannya beberapa bagian, karena akan sangat menguras waktu jika menyerang dalam satu grup jumlah besar seperti ini. Tim menjadi 6 kelompok saat ini yang berisikan komandan kepercayaan Sung Jinwoo. Yang pertama adalah tim Tas, tim Inggris, tim Iron, juga ada tim Tank, lalu disusul dengan tim Hawk A dan Hawk B. Jinwoo berkata pada semua anak buahnya, jika perintahnya hanyalah ada 2 saja dan cukup simpel. Pertama, berpencarlah dan habisi semua iblis yang kalian lihat. Kedua, beritahu padaku jika kalian menemukan tiket masuk ke lantai selanjutnya. Jika sudah paham akan perintah yang aku berikan, maka berpencarlah sekarang. Dengan sangat cepat semua shadow milik Jinwoo pun bergegas berpencar dan menjalankan tugas mereka. Jinwoo berencana akan meninggalkan drop item yang tak begitu penting dan fokus terhadap tiket masuk ke lantai selanjutnya. Karena memang prioritas utamanya saat ini adalah untuk ke lantai teratas dan menyelesaikan misi di kastil iblis ini dengan cepat. Sehingga dirinya bisa membuat Holy Water of Life untuk ibunya dan menyembuhkan dia secepatnya. Belum lama para shadow-nya berpencar, muncullah banyak sekali notifikasi pencapaian XP di depan Jinwoo, yang menandakan jika para shadow-nya sudah membasmi para musuh di depan mereka. Dengan cara ini, Jinwoo akan memangkas waktu lebih cepat daripada cara yang sebelumnya. Dia hanya perlu mengisi mananya dengan beberapa mana potion, sehingga membuatnya hanya perlu berdiam dan menunggu hasil saja. Dalam beberapa hari selanjutnya, pasukan Sung Jinwoo mulai mengalami kenaikan level yang cukup pesat. Bahkan tank sang bos beruang saat ini mampu naik 10 level dalam beberapa hari saja. Cara hunting dengan banyak tim memanglah sangat efektif bagi Jinwoo, karena tak hanya dia saja yang naik level, melainkan juga semua pasukannya mengalami kenaikan level bersama-sama. Tersisa 20 lantai lagi di kastil iblis ini, dan Jinwoo bisa mencapai lantai 80 dengan sangat cepat. Namun di lantai kali ini, Jinwoo cukup kesulitan saat menemukan tiket masuk ke lantai selanjutnya, meski semua pasukannya sudah berkeliling ke semua penjuru. Tiba-tiba Jinwoo merasakan jika mananya cukup terkuras dengan sangat cepat, yang berarti menandakan jika pasukannya sedang dihabisi oleh para musuh. Dia memahami jika musuh yang muncul kali ini cukuplah kuat, karena bahkan regenerasi dari pasukannya bisa dikalahkan oleh para musuh dan membuat mereka harus gugur. Tak mau lagi Sung Jinwoo menguras mananya, maka dia pun menarik semua pasukannya ke dalam bayangannya kembali. Keesokan harinya Jinwoo kembali menyebar para pasukannya. Dan di sini Jinwoo mempelajari pola yang dilakukan oleh sang monster iblis yang sudah menghabisi para shadow-nya. Mulai dari tim Hawk, bahkan sampai tim Inggris dihabisi secara berurutan dan berpola. Anehnya adalah pasukan yang dipimpin Tas tak diserang meski berdekatan dengan tim Inggris. Dan itu menandakan jika musuh memiliki kecerdasan lebih serta menargetkan musuh yang hanya bisa mereka kalahkan saja. Menyimpulkan berbagai informasi, Jinwoo yakin jika musuh yang akan ditargetkan setelah ini adalah tim yang dipimpin oleh tank. Dan memang betul perkiraan Sung Jinwoo kali ini, nampaklah beberapa iblis yang terlihat berbeda dari para iblis sebelumnya. Nampak jika iblis ini seperti seorang bangsawan serta ketiga kesatria kuat di belakangnya. Dengan insting buasnya, sang bos tank pun meraung menandakan jika dia siap untuk menghancurkan semua musuh di depannya. Majulah salah satu kesatria iblis yang mengawal iblis bangsawan tersebut melawan tank. Namun dengan mudahnya, para anak buah tank dihabisi dengan sekali tembasan saja.
Hal itu pun memberikan jawaban jika para Shadow Jinwoo bisa tumbang dengan sangat cepat. Bahkan mereka tumbang saat mereka belum sempat beregenerasi. Akhirnya Jinwoo pun menggunakan skill stealth-nya dan mendekati para iblis tersebut secara diam-diam. Saat berada di depan para iblis tersebut, Jinwoo menampakkan dirinya dan menantang Ksatria Iblis di depannya. Karena memang para Shadow Jinwoo tak akan bisa memiliki kesempatan sama sekali saat melawan mereka. Dengan kecepatan tinggi, sang iblis melesat berusaha menebas Sun Jinwoo. Namun karena pengalaman bertarung Sun Jinwoo kali ini sudah berada di tingkat expert, dengan sangat mudah dia menghindari tebasan musuhnya dan memberikan tendangan super kuatnya pada sang Ksatria Iblis itu. Muncul notifikasi jika saat ini Jinwoo mendapatkan XP dari musuhnya. Hal itu menandakan jika sang musuh tewas seketika setelah menerima tendangan sangat telak dari Sun Jinwoo. Tak berhenti di situ, kedua kesatria lainnya mencoba untuk menyerang Jinwoo secara bersamaan. Namun karena memang perbedaan kekuatan yang dimiliki, perpaduan kecepatan luar biasa serta skill stealth milik Sun Jinwoo, tentu hal itu membuat Sun Jinwoo dengan sangat mudah menghabisi para kesatria iblis tersebut. Tersisa satu iblis bangsawan di sana yang berdiri ketakutan di depan sang Shadow Monarch Sun Jinwoo. Hal itu menjawab keraguan Sun Jinwoo yang selama ini menganggap para monster tak memiliki rasa takut. Tak mau kalah dengan rasa takutnya, sang iblis bangsawan tersebut mencoba menusuk tombaknya pada Sun Jinwoo. Namun dengan lincah Sun Jinwoo menghindari semua serangan itu seperti sedang bermain dengan seorang bocah ingusan. Namun serangan sang iblis sebenarnya bukanlah serangan sepele, karena terlihat dampak kerusakan sangatlah fatal juga dia mengincar titik vital dari Sun Jinwoo. Menyadari kecerdasan tersebut menandakan jika dia adalah iblis berlevel tinggi dan juga memiliki kedudukan yang tinggi pula. Karena setelah Jinwoo menjelajahi kastil iblis ini, dia pun bisa mengerti kelas-kelas yang dimiliki para iblis. Tanpa membuang waktu lagi, Jinwoo menebas pedang sang iblis dengan dagger tajamnya. Serta Jinwoo langsung mencekik leher sang iblis dengan cengkeraman tangannya yang sangat kuat. Saat dagger Jinwoo sudah siap untuk ditusukkan kepada leher sang iblis itu, terdengarlah suara lirih dari sang iblis jika dia saat ini sudah menyerah. Tentu dengan gestur tubuh yang sudah benar-benar menyerah, Jinwoo merasa bingung karena memang musuhnya saat ini sudah tak berdaya. Yang aneh adalah semua monster yang Jinwoo temui akhir-akhir ini selalu bisa berbicara bahasa manusia dengan sangat fasihnya. Dan dari suara yang terdengar, Jinwoo menyadari jika iblis yang digenggam lehernya adalah iblis wanita. Dengan wajah polosnya, sang iblis itu meminta maaf dan memohon ampun untuk kehidupannya. Tentu hal itu membuat Jinwoo bingung karena setelah membuat para Shadow Jinwoo cukup kesal karena tiba-tiba diserang, saat ini dia dengan mudahnya meminta maaf begitu saja. Dia pun berkata jika mereka menyerang karena memang di klan mereka tak diperbolehkan untuk membiarkan para bajingan berkeliaran di wilayah mereka. Sang iblis meminta maaf karena sifatnya yang kikuk membuat dia tak memahami sosok agung yang sangat kuat seperti Sun Jinwoo. Jinwoo awalnya merasa jika aneh ketika sang iblis tersebut meminta ampunan dan maaf pada orang yang telah membunuh kawan-kawannya. Sang iblis itu pun berkata jika hal itu malah menjadi suatu kehormatan bagi mereka semua, karena bisa mati untuk melindungi master mereka. Jinwoo masih belum mengerti dengan isi otak wanita di depannya saat ini yang benar-benar begitu egois. Saat Jinwoo sedikit berpaling karena memang dia sebenarnya tak ingin membunuhnya, siluet iblis wanita itu pun menunjukkan sorot mata yang sangat licik sambil memegang sebuah belati di tangannya. Namun belati itu tak mampu menancap di tubuh Sun Jinwoo karena tas menggunakan skill barrier-nya pada Sun Jinwoo dan menghalangi semua serangan fisik yang mengarah padanya. Jinwoo tentu tambah heran dengan sifat dari sang iblis wanita gila di depannya saat ini. Karena dia sekali lagi bersujud dan meminta maaf atas perbuatannya dan berkata akan menuruti segala keinginan Sun Jinwoo. Dengan skill gravitasi milik tas, membuat sang iblis wanita itu melayang dan merasa ketakutan. Di sini Jinwoo hanya meminta kunci ataupun tiket untuk melangkah ke lantai selanjutnya. Dan dijelaskan jika kunci tersebut dilindungi oleh klan iblisnya. Dan saat ini kunci itu berada di istana mereka. Dia berkata jika Jinwoo mengantarkannya dengan selamat tanpa luka, maka dia akan memberikan kunci tersebut pada Sun Jinwoo. Jinwoo sekarang paham mengapa tiket tersebut tak kunjung ditemukan. Karena memang tersimpan di suatu tempat khusus dan dilindungi oleh para klan iblis. Lalu sang iblis wanita itu juga menambahkan, jika dia bahkan mengetahui semua tempat penyimpanan tiket lanjut tersebut di lantai-lantai selanjutnya. Dia berjanji akan memandu Sun Jinwoo jika Jinwoo mau menjamin keselamatannya dan begitu juga untuk klan miliknya. Tawaran tersebut memang sangat menggiurkan, namun untuk berjaga-jaga, Jinwoo mendekati sang iblis tersebut sambil mengeluarkan skill Bloodlust-nya.
Dengan skill tersebut, rasa takut yang teramat sangat dirasakan oleh sang iblis. Dan tentu, dengan hal itu, dia akan berkata sejujur-jujurnya apapun yang saat ini dia pikirkan. Dia pun berjanji tak akan mengkhianati Sun Jinwoo. Setelah sudah yakin, akhirnya Jinwoo melepaskan sang iblis itu, lalu berkata jika sebenarnya kalian itu siapa. Kembali di keadaan pulau terpencil yang saat ini terlihat sedang kacau balau karena monster semut yang muncul di sana. Banyak sekali korban jiwa berjatuhan di sana, karena memang kondisi tempat itu yang tak didukung dengan adanya hunter-hunter bertalenta. Nama sang iblis wanita itu adalah Lady Esil, anak tertua dari klan Radir. Tak mau membuang waktu dan dialog, Jinwoo menembak langsung pertanyaan jika apakah kau mendengar suara untuk membunuh para manusia di otakmu. Setelah sejenak berpikir, dia pun berkata jika hal itu tidak dia rasakan. Namun ada suara yang berbeda dengan yang Jinwoo sebutkan tadi. Lindungilah tempat tinggal kami ini. Itulah pesan yang terngiang-ngiang di kepala Esil. Dalam kasus ini, Jinwoo mengartikan jika misi Gate dan misi Monster Dungeon miliknya cukuplah berbeda. Karena jika misi Gate, monster di dalamnya diperintahkan untuk membunuh semua manusia. Dan saat ini, di misi Monster Dungeon, dia menjadi musuh bagi para iblis dan dianggap sebagai monsternya. Lalu Jinwoo kembali lagi menginterogasi Esil jika mulai kapan kau mendengarkan suara di kepalamu itu. Esil dengan sangat yakin berkata jika dia mendengar saat pertama kali terbangun di tempat ini. Jinwoo sangat terkejut dan menyimpulkan jika para iblis hidup di suatu tempat yang ada di dunia lain. Lalu kembali lagi Jinwoo bertanya jika sebelum kau ada di sini, kau berada di mana? Dan disampaikan oleh Esil jika mereka hidup di dunia iblis sebelumnya. Namun tak tahu mengapa mereka saat ini tiba-tiba berada di tempat ini. Saat pertanyaan apa yang kau lakukan sebelumnya di dunia iblis, nampak mata Esil seperti menunjukkan keanehan. Karena jawabannya seperti sistem error sama seperti saat Jinwoo bertanya kepada Baruka. Esil berkata jika mereka bersiap untuk perang. Perang yang sangat besar dan habis-habisan. Jawaban dari Esil merupakan salah satu puzzle yang sedang dicari-cari oleh Sun Jinwoo. Dia penasaran dengan apa itu sistem bagi dirinya. Jinwoo tetap mendesak pertanyaan-pertanyaan yang ingin dia ketahui dari Esil. Saat Esil menjawab jawaban yang sepertinya adalah jawaban yang dilarang oleh sistem, percakapan mereka pun diputus secara paksa oleh sistem. Berulang-ulang kalimat itu dilontarkan oleh sistem melalui Esil untuk Sun Jinwoo. Tentu Jinwoo mengingat kejadian ini karena sama persis dengan dimana saat Jinwoo berhadapan dengan Baruka. Sistem memutus informasi tersebut secara paksa. Maka hal ini menandakan jika Jinwoo terus menggali atau mengobrol dengan Esil, maka akan ada informasi dan petunjuk yang Jinwoo akan dapatkan nanti. Jinwoo sangat penasaran mengapa sistem yang Jinwoo miliki layaknya sebuah video game seperti halnya naik level, instant dungeon, quest, hadiah, dan penalti. Apakah memang mungkin jika memang para monster ini memiliki kisah layaknya dalam sebuah video game? Saat Esil ingin melanjutkan tentang siapa musuh besar yang akan mereka lawan dalam perang besar, pingsanlah dia karena tekanan dari sistem yang tak memperbolehkan informasi tersebut bocor. Mungkin memang benar jika musuhnya memiliki kekuatan di luar nalar, hingga tekanan yang diterima Esil sangatlah kuat saat informasi menyangkut tentang identitasnya akan dibocorkan. Pasti musuh itu adalah sosok yang akan dilawan para iblis dan mungkin dialah kunci dari semua rasa penasaran Sun Jinwoo sekarang. Di pulau terpencil sebelumnya, terlihat beberapa bantuan hunter sudah tiba. Namun nampak jika kekuatan dari sang monster semut memanglah mengerikan. Banyak sekali korban jiwa dari sudut para hunter dan juga warga sipil. Bahkan cara bertarung sang monster sangatlah unik, karena monster ini mengincar para healers terlebih dahulu. Hal itu sangatlah jarang terjadi, mengingat monster tak memiliki pikiran seperti manusia. Maka mereka menyimpulkan jika monster semut ini seperti memiliki kecerdasan. Semua kejadian terekam di CCTV sekitar tempat itu. Ketika semua video yang terekam itu dibahas dalam rapat asosiasi hunter Korea, didapatkan informasi yang menunjukkan jika monster tersebut hanya butuh waktu 1 hari untuk menghancurkan seisi kota. Dan korban yang berjatuhan disebutkan mulai dari 4 hunter rank E, 1 healer rank D, dan 1 leader rank C. Korban berjatuhan seperti itu dikarenakan keterlambatan hunter rank A yang bergabung karena terkendala kondisi transportasi. Berarti dapat disimpulkan jika untuk membunuh satu monster itu, mereka membutuhkan setidaknya 1 hunter rank A. Dengan warga sipil yang terbunuh hingga mencapai 300 orang kurang lebih, maka tak heran jika hunter yang dikerahkan untuk memburu monster itu sampai berjumlah 100 hunter kurang lebih. Bahkan negara Jepang yang sangat maju bisa mengalami kerugian sebesar itu. Bagaimana jika semut itu terbang ke Korea Selatan?
Apakah mereka juga akan mengalami kerugian besar juga seperti negara Jepang tersebut? Hal itu yang mereka diskusikan untuk masa depan Korea ketika musuh yang sama nanti menyerang. Pada intinya mereka akan mendiskusikan berbagai macam langkah yang dibutuhkan untuk mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih besar. Mengingat semut itu bisa terbang sejauh 150 km dari Pulau Jeju. Tentu kemungkinan mereka menyerang Korea Selatan sangatlah besar sekali. Ditambah lagi, Korea juga bingung siapa yang akan membantu mereka nanti jika keadaan menjadi memburuk. Karena semua negara juga memiliki masalahnya masing-masing. Saat rapat selesai berbincanglah Wang Jinchul dengan ketua Gogunhei. Wang Jinchul menyampaikan informasi rahasia. Jika ada seseorang yang menghubungi secara rahasia dan berkata jika dia ingin membantu saat raid Pulau Jeju ke depan. Orang yang dimaksud itu adalah Hwang Dong-sung dari Guild Avenger. Dia mengatakan akan bersedia untuk membantu dengan senang hati raid Pulau Jeju nanti. Dengan senyum tipisnya, ketua Gogunhei sudah tahu maksud sebenarnya dari Hwang Dong-sung. Wang Jinchul membenarkan jika tentu tujuannya adalah Hunter Sung Jin-woo. Tentu karena insiden dengan ketua bagian sebelumnya membuat Hwang Dong-sung dilarang memasuki negara Korea. Namun yang menghubungi pihak asosiasi tak hanya Hwang Dong-sung saja. Namun juga ada hunter level nasional yang menghubungi mereka. Kembali di mana situasi Ezreal terbangun dari pingsannya. Nampak Sung Jin-woo sedang membasmi para iblis yang sepertinya akan menyerang Ezreal di sana. Jin-woo cukup heran mengapa mereka sesama iblis malah ingin menyerang Ezreal yang sedang tak berdaya. Saat Ezreal melihat tumpukan mayat yang mulai membukit, dia mengetahui jika Jin-woo melindunginya dari semua serangan para iblis tak berakal itu. Dia pun berterima kasih pada Sung Jin-woo karena sudah menyelamatkan hidupnya. Singkatnya, mereka berdua pergi ke kastil tempat kediaman Ezreal dan iblis bangsawan klan Radir lainnya. Semua penjaga sebenarnya merasa was-was dengan orang yang dibawa oleh nona mudanya tersebut. Namun karena perintah dari Ezreal, para prajurit pun tak bisa melakukan apapun. Saat bertemu dengan ayah Ezreal di ruang tahta, nampak Jin-woo merasa jika saja mereka bertarung di sini, kemungkinan ini adalah ruangan bos monster. Dengan ada yang bergetar, ayah dari Ezreal pun merasa takut dengan tamu yang Ezreal bawa di ruangan itu. Karena tamu macam apa yang sampai membawa masuk ratusan pasukan di belakangnya saat berada di rumah orang lain. Ayahnya meminta Ezreal untuk memperhatikan kembali tamu yang dia bawa saat ini. Karena banyak sekali tentara yang tak terhitung jumlahnya di balik bayangannya. Dalam hati Jin-woo, dia cukup terkesan dengan sang raja karena memiliki kepekaan yang tajam tak seperti anaknya. Saat semua penjaga menghunuskan pedangnya, Jin-woo pun dengan tenang berkata jika dia berjanji pada Ezreal untuk tak menyakitinya serta seluruh klannya. Dia akan segera meninggalkan tempat ini setelah sang raja memberikan tiket masuk ke lantai selanjutnya. Dalam hati sang raja berpikir jika pasti orang ini adalah orang yang memanjat tower dan telah mengalahkan ribuan iblis dengan kecepatan luar biasa. Meski saat ini dia adalah seorang raja dari klan Radir yang terlemah dari 20 klan yang ada, sepertinya bukan keputusan yang bijak untuk melawan tamu yang dibawa anaknya saat ini, karena dia bahkan bisa mengalahkan Metus dan Vulkan dengan sangat mudah. Jadi berurusan dengannya adalah keputusan yang salah menurut sang raja. Saat sang raja bertanya pada Jin-woo apakah hanya kunci itu saja yang Jin-woo inginkan, Jin-woo berkata jika ada satu hal lagi yang dia inginkan, yaitu Ezreal ikut bersamanya untuk menjadi pemandu jalan sementara. Karena ketidakpekaan Sung Jin-woo membuat sang ayah Ezreal pun salah paham dan menahan marah serta rasa kesalnya. Saat makan malam bersama, sang ayah bertanya pada Ezreal apakah jika tak masalah baginya menjadi pemandu Sung Jin-woo. Namun dalam hatinya berkata, jika Jin-woo adalah master dari para pasukan hitam yang sudah membumi hanguskan para iblis lainnya, maka keputusan bekerja sama adalah hal yang baik baginya saat ini meski itu menodai harga dirinya, karena sudah bekerja sama dengan seorang manusia. Sekali lagi dia bertanya pada Sung Jin-woo, jika dia tak akan membahayakan anaknya dalam kondisi berbahaya bukan, dan menjamin keselamatannya hingga akhir. Dengan senyum tipisnya, Jin-woo berjanji dan yakin akan membuat Ezreal tetap aman dalam penjagaannya. Lalu sang raja akhirnya memberikan tiket masuk ke lantai selanjutnya pada Sung Jin-woo. Jin-woo pun memeriksa dan mendapati jika itu benar-benar tiket masuk ke lantai selanjutnya. Maka Jin-woo beranggapan jika dia akan mendapatkan kunci masuk yang sama ketika membasmi klan iblis lainnya. Akhirnya Jin-woo pun mengajak Ezreal untuk berangkat sekarang juga. Lalu muncul notifikasi jika sang iblis Ezreal telah diundang ke dalam party Jin-woo. Tentu sistem seperti game ini tak begitu asing bagi Sung Jin-woo saat ini. Karena Jin-woo tak ingin XP-nya diambil oleh orang lain, dia meminta Ezreal untuk tak ikut campur dalam pertarungan nanti, dan membiarkan dirinya untuk membasmi semua musuh sendirian saja.
Namun kembali lagi perkataan Sun Jinwoo membuat para wanita salah paham. Berangkatlah mereka dengan Esil yang membawa tas perbekalan yang sangat besar di pundaknya. Saat ingin memasuki kastil iblis selanjutnya, Esil pun mengeluarkan barang yang diberikan ayahnya, yaitu sebuah minuman beralkohol untuk hadiah. Karena hal itu pasti akan mempermulus proses negosiasi dengan klan Garci di sana. Jinwoo bertanya mengapa harus bernegosiasi. Apakah klanmu dan klan mereka berteman baik? Namun Esil menyampaikan jika hubungan setiap klan pasti memiliki persaingan dan perselisihan. Dan mengingat ranking dari klannya Radir berada di posisi paling akhir, maka wajar bagi Esil untuk menghormati klan yang berada di atasnya. Lalu Jinwoo pun sudah mengetahui garis besarnya, maka Esil diperintahkan untuk diam di tempat ini, dan Jinwoo akan masuk bersama para pasukannya karena hal ini tak akan berlangsung lama. Dan benar saja, Jinwoo hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk membakar semua klan iblis itu dengan teriakan di dalam istana mereka. Di gedung asosiasi hunter yang tepatnya di kantor milik ketua Gogunhe, nampak seorang hunter dengan tubuh yang sangat besar dan sangat kekar duduk bersama dengan ketua Gogunhe. Pria itu meminta informasi tentang hunter rank S ke-10 Sun Jinwoo yang sangat misterius. Namun pihak asosiasi berkata hal yang sama, jika mereka juga cukup kesulitan menggali informasi dari hunter barunya itu. Karena bahkan saat ini, pihak asosiasi pun masih kesulitan melacak keberadaan Sun Jinwoo yang hilang entah kemana. Saat pria besar itu meragukan pengakuan ketua Gogunhe, dengan sangat tenang ketua Gogunhe berkata jika pihak Korea tak begitu bodoh sampai-sampai akan membohongi hunter tingkat nasional seperti Anda. Lalu dia berkata kembali jika sebelumnya hunter kami dari Guild Avenger Hwang Dong-sung membuat beberapa keributan di Korea. Dalam hati ketua Gogunhe merasa geram, karena pria tersebut berkata Hwang Dong-sung kami, seakan-akan Hwang Dong-sung sudah jatuh ke tangan Amerika. Tujuan pria ini datang ke Korea tidak lain dan tidak bukan hanya ingin membahas masalah itu, karena dia ke tempat ini merespon permintaan asosiasi hunter Korea yang ingin Hwang Dong-sung tak datang ke Korea lagi karena sudah membuat masalah dengan ketua Guild Baekhyun. Karena duduk perkara sudah terselesaikan, pria itu pun berpamitan untuk pergi. Saat berjabat tangan, ketua Gogunhe merasa jika dia tidaklah kecil. Namun di hadapan pria besar ini, dia seperti layaknya anak kecil. Saat beranjak pergi, pria besar itu menyindir pihak Korea yang sepertinya membutuhkan bantuan dalam raid Pulau Jeju yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Dia sebenarnya ingin membantu, namun karena dia orang yang sangat sibuk, maka tak bisa membantu saat ini. Namun semua itu akan jadi mudah jika Korea bisa menyewa jasanya dengan harga yang layak. Ketua Gogunhe meminta pendapat Wo Jinchul tentang pria besar sekaligus hunter nasional itu. Apakah dirinya menantikan kerjasama bersama hunter tersebut atau tidak? Wo Jinchul pun mengetahui kerisauan dari ketua Gogunhe. Dia pun berkata jika kerjasama dengan pihak Jepang sudah terkonfirmasi saat ini, maka ketua Gogunhe tak perlu khawatir lagi perihal penyerangan raid Pulau Jeju ke depan. Kembali ke pembersihan kastil iblis Sun Jinwoo. Terlihat mayat-mayat para iblis tergeletak di berbagai penjuru bangunan benteng. Jinwoo pun mendapatkan banyak sekali XP hingga dirinya saat ini mencapai level 87. Dan tak hanya itu, terlihat jika level dari Igris juga sudah mencapai level maksimal. Dan Igris meminta izin promosi ketuanya Sun Jinwoo karena memang saat ini dia telah memenuhi syarat untuk naik ke tingkat kelas selanjutnya. Tak hanya Igris, bahkan Tank juga sudah memenuhi syarat tersebut. Akhirnya Sun Jinwoo pun mengerti jika setelah level para Shadow-nya mencapai level max, dia bisa mempromosikan Shadow-nya itu ke tingkat lebih tinggi. Dan dia pun menyetujui promosi dari Tank dan Igris. Proses pun dimulai, berkumpullah aura gelap di sekitar menyelimuti tubuh mereka. Rank mereka yang awalnya adalah Knight menjadi Elite Knight. Perubahan fisik dan aura mereka berdua sangatlah terlihat. Mereka berdua terlihat lebih kuat daripada sebelumnya. Karena saat ini sepertinya Igris sudah setara dengan Hunter Rank S. Dan Tank setara dengan Hunter Rank A. Esil pun menanyakan perihal beberapa banyak korban klan yang sudah Jinwoo habisi sampai saat ini. Jika dihitung dari lantai yang saat ini Jinwoo dan Esil tempati di lantai 89, berarti kurang lebih ada 9 klan yang sudah Jinwoo habisi. Esil tetap menyarankan Jinwoo untuk bernegosiasi setelah ini, karena klan iblis yang menempati lantai 90 ke atas akan memiliki tingkatan yang berbeda. Namun Jinwoo tersenyum kecil dan berkata jika Jinwoo lebih lemah dari klan Radir, apakah klanmu itu akan mau bernegosiasi denganku? Pertanyaan masuk akal tersebut menjawab pertanyaan Esil selama ini. Jinwoo menambahkan, jika selama ini klanmu menjadi yang terbawah, dan selalu ada kompetisi dari setiap klan bukan? Maka Jinwoo akan membuat klan Radis menjadi nomor 1 di dungeon kastil iblis ini.
Dengan diri Esil bertanya mengapa Tuan Sun Jinwo mengampuni klan Esil dan dirinya yang sudah pernah menyerang Jinwo. Jinwo dengan sangat santai berkata, jika itu semua karena Jinwo menyukai Esil, ungkapnya. Tentu di sini Esil salah paham dengan maksud Sun Jinwo, yang dimana Sun Jinwo menganggap Esil seperti Yun Jinho. Jinwo merasa dia selalu menarik perhatian dan cocok dengan orang-orang yang memiliki sifat kikuk seperti mereka. Ternyata benar dengan apa yang dikatakan oleh Esil sebelumnya. Jika tingkat kesulitan di lantai 90 ke atas akan menjadi semakin sulit untuk diselesaikan. Level monster serta jumlah mereka sudah tak dapat disamakan dengan lantai sebelumnya. Meski tingkat status intelijen Sun Jinwo sudah meningkat, itu tak mempengaruhi tingkat konsumsi mananya. Karena konsumsi mana Jinwo dilihat dari seberapa sering shadow-nya melakukan regenerasi. Namun bukan berarti selama ini Jinwo melewati lantai 90 hanya dengan bermodalkan keberuntungan saja. Hal itu dilakukan Jinwo tentu dengan kemampuannya, yang memang sudah berada di luar tingkatan manusia biasa. Bahkan Esil pun sampai terheran-heran jika apakah ada manusia lainnya yang memiliki kemampuan sehebat Sun Jinwo. Jinwo berkata jika mungkin saja ada sekitar 2 orang saat ini. Dalam hati Jinwo merasa jika ketua Gogun He dan Hunter Chae-in saat ini berada lebih tinggi tingkatannya dengan Hunter Rank S yang lain. Dan jika dilihat dari segi aura, Hunter Chae-in sedikit lebih di atas ketua Jo Jong-in yang dikenal sebagai The Ultimate Soldier. Yang pada intinya di sini Jinwo menyadari jika meski sesama Hunter Rank S mereka memiliki perbedaan kekuatan. Karena sebetulnya Hunter Rank S itu tak dapat diukur kekuatannya saat ini oleh sebuah alat. Mungkin Jinwo saat ini setara dengan ketua Gogun He. Namun cerita akan berbeda jika Jinwo sebentar lagi sampai di lantai puncak. Jinwo meminta Esil untuk kembali ke lantainya lagi. Karena mulai dari sini Jinwo akan mengatasi semuanya sendirian saja. Esil bertanya pada Jinwo jika apakah kehadirannya sudah tak dibutuhkan lagi. Atau mungkin dia sudah tak berguna lagi. Jinwo memegang pundak Esil dan berkata, jika selama ini Esil sudah bekerja dengan sangat baik dan sangat membantu, maka Jinwo sangat berterima kasih saat ini. Esil bersikeras akan tetap mengikuti Sun Jinwo sampai akhir. Dia ingin melihat kekuatan Sun Jinwo yang sebenarnya sampai akhir. Maka Jinwo tak memiliki hak untuk menghentikannya dan dia membiarkan Esil untuk mengikutinya ke lantai paling atas. Lalu terlihat di bandara seorang hunter dari Jepang yang akan membahas tentang kerjasama dengan pihak asosiasi Korea. Dia adalah rank S dari Jepang bernama Goto Ryuji. Ryuji merasakan ada hawa keberadaan yang sangat kuat di sekitar bandara tersebut. Sang penerjemah pun merasa jika hal itu tidaklah mungkin sampai ada hunter yang sekuat Ryuji di tempat ini. Lalu pihak penjemput meminta maaf atas keterlambatannya kepada sang penerjemah serta kepada Ryuji. Itu semua dikarenakan banyak sekali kerumunan yang saat ini ingin melihat satu hunter dari Amerika yang saat ini berada di bandara. Singkatnya mereka diantarkan ke kantor asosiasi dan bertemu ketua Gogun He di kantornya. Dalam hati ketua Gogun He merasa jika kemungkinan hanya Goto Ryuji saja yang bisa menjadi saingan dari Hunter Liu Zhang dari Asia. Saat ini ada 21 Hunter Rank S di Jepang, dan 11 diantaranya berada di satu guild dan diketuai oleh Hunter yang ada di depan ketua Gogun He saat ini. Guild Draw Sword adalah guild besar di Jepang dan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa sangat besar. Berbeda dengan guild yang ada di Korea yang memiliki keseimbangan di dalamnya. Dengan 11 Hunter Rank S di dalamnya, maka guild yang diketuai Goto Ryuji tentu menjadi guild terbesar di Asia setelah guild yang ada di Cina. Sang penerjemah memperkenalkan diri jika dia adalah Hanekawa dan bertugas menjelaskan dan menerjemahkan segala hal untuk kedua belah pihak. Karena bencana yang sebelumnya terjadi di Jepang, maka mereka tak bisa mengabaikan dungeon break yang ada di Pulau Jeju saat ini. Maka dari itu, mereka akan membantu pihak Korea secara penuh, ungkap Hanekawa. Ryuji berkata kedatangannya ke tempat ini ingin meminta kerjasama dengan pihak Korea untuk menciptakan aliansi, untuk melakukan raid di Pulau Jeju dan menutup gate tersebut secepat mungkin. Mereka ingin membantu dengan semua hunter elit yang mereka miliki. Ketua Gogun He menyambut dengan baik niatan dari Goto Ryuji. Namun hal itu akan sangat berbahaya untuk dilakukan, apalagi para semut-semut itu sudah berevolusi memiliki kekuatan yang lebih kuat. Ryuji memberikan rancangan-rencana yang sudah mereka teliti sebelumnya pada ketua Gogun He. Dijelaskan jika memang mereka sangatlah kuat dan setara dengan hunter yang tinggi. Namun mereka memiliki kelemahan yang sangat fatal, yaitu masa hidup mereka yang terbilang sangat singkat. Setiap semut memiliki masa hidup sekitar 1 tahun. Dengan kata lain, jika mereka membunuh sang ratu, semua semut lainnya akan mati dengan sendirinya setelah 1 tahun.
Dan tentu Pulau Jeju akan terbebas dari dungeon break tersebut. Memang rencana ini terlihat meyakinkan, namun membunuh Ratu Semut tak akan semudah itu. Karena membunuh Ratu Semut tak ada bedanya dengan membunuh para ribuan semut yang melindungi sang ratu tersebut. Ketua Gogunhei menjelaskan jika pasti para semut lainnya rela mati untuk melindungi sang ratu yang sedang terancam. Ryuji berkata jika tentu dia mengetahui hal tersebut, maka dari itu mereka harus memancing semua prajurit semut keluar dari sarang dan meninggalkan sang ratu. Ke-11 Hunter Rank S termasuk Goto Ryuji akan menjadi umpan dan menarik perhatian seluruh pasukan semut dari sang ratu. Dan Hunter Rank S Korea bisa dengan leluasa menyerang sang ratu di sana. Dan saat ini anggota lainnya dari Goto Ryuji akan mendarat di Korea sebentar lagi. Tentu dengan pernyataan itu membuat kemungkinan menjadi semakin terbuka lebar. Karena kemungkinan hanya beberapa penjaga saja yang akan berada di dekat sang ratu. Ryuji berkata jika hunter dari guildnya akan menyerang dari setiap sudut dan memecah belah prajurit semut tersebut ke beberapa titik. Hal itu akan memberikan banyak waktu bagi Hunter Rank S Korea menyerang sang ratu. Maka para hunter Korea harus menyusup dengan helikopter dan pergi dari tempat itu menggunakan transportasi yang sama pula. Dalam hati Ketua Gogunhei merasa itu rencana yang bagus. Namun mengapa Goto Ryuji mau bekerja sama dan hanya membawa 10 Hunter Rank S-nya dan menyisakan 1 Hunter Rank S lainnya? Dan dalam hati Goto Ryuji berkata, jika setiap Hunter level nasional pasti memiliki catatan penyelesaian Get Rank S, maka jika Ryuji berhasil menyelesaikan raid Pulau Jeju ini, dia akan menjadi Hunter level nasional dari negara Jepang. Selama Get Rank S ini berlangsung dan semua anggotanya berada di zona aman, maka bahaya bisa diminimalisir, ungkapnya. Maka tak ada alasan bagi pihak Korea untuk menolak aliansi ini. Ketua Gogunhei menimbang-nimbang kemungkinan yang akan terjadi. Dan jika dibandingkan dengan pihak Jepang, Hunter Korea hanya memiliki 8 Hunter Rank S saat ini. Dan jika dirinya dan Hunter Bae-yong-gu yang sudah pensiun, sebenarnya mereka hanya memiliki 6 Hunter Rank S saja yang aktif. Masalahnya di sini adalah apakah mereka benar-benar bisa membunuh sang boss monster saat raid berlangsung hanya dengan 6 orang Hunter Rank S saja. Tentu semua akan menjadi mungkin jika Hunter Sung Jin-woo yang bisa menyelesaikan dungeon rank A sendirian saja mau ikut berpartisipasi. Apakah dia bersedia untuk ikut dalam raid Pulau Jeju ini? Pertanyaan itulah yang terngiang-ngiang di kepala Ketua Gogunhei. Evolusi para semut juga berada pada tingkatan yang mengkhawatirkan, maka mereka tak boleh menunda-nunda lagi. Karena tak ada yang tahu sampai kapan semut terbang akan tetap berdiam di pulau tersebut dan tak menyerang area sekitar. Kembali ke Kastil Iblis, terlihat Jinwoo dan Nesil sudah menaiki lantai ke-100 dan itu adalah puncak dari dungeon kastil tersebut. Terlihat dari langit aura yang sangat mematikan dengan sosok bersayap raksasa di sana. Muncullah sang Raja Iblis Baran yang menunggangi Wyvern di sana. Jinwoo merasakan aura yang sangat luar biasa dan sempat terfikirkan jika apakah mungkin dia bisa mengalahkannya.